warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Ayun Nur Latifah dari program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan jurnal tentang unsur hara dan penyerapannya yang saya pilih. Untuk jurnal yang pertama, saya mengambil dari Jurnal Ilmiah Magister Agribisnis tahun 2023 halaman 1-6 dengan judul Kemampuan Penyerapan Hara pada Berbagai Varietas Padi dan Sistem Pengairan di Kabupaten Deli Serdang. Yang pertama yaitu penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sekitar 1.571 kilogram atau per kapita per minggunya atau 51,843 ton pada tahun 2021. Sedangkan di Indonesia produksi padi gabah kering mengalami peningkatan sebesar 2,33% dari tahun 2018 sampai 2021. Dan pada tahun 2021 mencapai 81.448.594 ton BPS 2022. Salah satu cara dalam meningkatkan produksi padi yang ramah lingkungan yakni dengan cara sistem pertanian organik melalui intensifikasi tanaman. Sistem ini menjadi teknik budidaya yang mampu meningkatkan produktivitas padi dengan perubahan dalam mengelola tanaman, tanah, air, dan unsur hara. Sehingga tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan tanaman padi dalam menyerap unsur hara Mg, Ca, dan berbagai varietas dan sistem pengairan di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Deli Serdang yang dimana memiliki lahan pertanian padi yang cukup luas. Dan analisis selanjutnya dilakukan di Laboratorium Agroteknologi Benih Padi yang digunakan varietas Mentik, Wangi, IR64, Cianjur, dan Segara Anak, pupuk urea, pupuk dari kotoran hewan, dan pupuk HC. Hasil dan pembahasan yang pertama, analisis CA jaringan. Tanaman pada minggu ke-13 dilakukan analisis jaringan tanaman sebab merupakan tahap generatif maksimum pada pertumbuhan tanaman padi. Pengairan SRI memberikan hasil yang maksimal terhadap hara CA tanaman, sedangkan varietas Segara Anak pada pengairan SRI memberikan hasil yang minimal terhadap hara CA tanaman. Hal ini mungkin disebabkan adanya pengaruh faktor genetik pada responsivitas kedua varietas tersebut. Pada varietas padi Segara Anak terdapat faktor genetik tanaman yang memiliki pengaruh pada hara CA tanaman. Yang kedua yaitu analisis Mg jaringan tanaman. Data analisis magnesium atau Mg diambil pada minggu ke-8 sebab tanaman memasuki tahap pertumbuhan vegetatif maksimum, memperlihatkan perlakuan varietas IR61 pada pengairan SRI memberikan hasil minimal pada hara Mg di jaringan tanaman. Hal ini mungkin disebabkan pengaruh faktor genetika yang responsivitas pada hara Mg di jaringan tanaman. Pengaruh sistem pengairan juga dapat memberi respon pada hara Mg di jaringan tanaman. Yang ketiga yaitu serapan hara. Tabel 1 itu menjelaskan CA berat kering tanaman sangat mempengaruhi serapan CA. Jika tanaman mempunyai berat total kering yang tinggi tapi nilai CA jaringan rendah, maka nilai serapan CA menjadi turun dan sebaliknya. Data analisis serapan hara CA diambil saat tanaman berumur 13 minggu.
sebab pertumbuhan maksimal pada fase generatif. Tabel 1 sendiri memperlihatkan adanya pengaruh nyata terhadap serapan hara Ca pada perlakuan varietas Cianjur dan IR64. Dibandingkan perlakuan varietas Mentikwangi, berarti terjadi peningkatan serapan hara Ca pada varietas IR64 dan Cianjur. Meski demikian, terikatnya kadar hara Ca dalam tanah dapat menyebabkan persaingan dengan kata lain, sehingga penyerapan Ca yang tinggi dapat mengurangi penyerapan Mg. Yang kedua, serapan hara Mg. Kemampuan jaringan tanaman menyerap Mg dipengaruhi oleh berat total kering tanaman. Jika berat total kering tinggi tapi kadar Mg jaringan rendah, maka nilai serapan Mg akan turun dan sebaliknya. Data serapan Mg diambil saat tanaman berumur 8 minggu. Tabel 2 memperlihatkan perlakuan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap hasil serapan hara Mg. Begitu pula pada perlakuan pengairan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap hasil serapan hara Mg. Yang ketiga yaitu bobot kering tanaman minggu ke-8. Adanya interaksi nyata antara perlakuan pengairan dan varietas memperlihatkan pengaruh tidak beda nyata terhadap bobot kering tanaman. Perataan bobot kering tanaman terlihat pada tabel 3. Pada tabel 3 itu sendiri memperlihatkan tidak adanya pengaruh yang nyata pada perlakuan varietas terhadap bobot kering tanaman. Sedangkan perlakuan pengairan memperlihatkan pengaruh yang tidak beda nyata terhadap bobot kering tanaman. Yang keempat yaitu bobot kering tanaman minggu ke-13. Minggu ke-13 hari menjadi fase puncak generatif, memperlihatkan tidak adanya interaksi yang nyata pada perlakuan varietas dan pengairan. Rata bobot kering tanaman terlihat pada tabel 4, yaitu memperlihatkan adanya pengaruh nyata yang lebih tinggi pada perlakuan varietas Cianjur dibandingkan varietas yang lain. Hal ini mungkin disebabkan varietas Cianjur memiliki habitus lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dan dapat disimpulkan yaitu adanya kemampuan jaringan tanaman padi dalam serapan hara Ca, Mg, dan bobot kering tanaman minggu ke-13 dipengaruhi oleh berbagai varietas tanaman padi. Varietas Cianjur memberikan serapan Ca dan bobot kering tanaman minggu ke-13 yang paling tinggi dibandingkan varietas yang lainnya. Sistem pengairan juga memberi pengaruh pada serapan hara Ca dan bobot kering tanaman minggu ke-13. Pengairan konvensional memberikan serapan hara Ca serta bobot kering tanaman minggu ke-13 yang lebih tinggi dibandingkan pengairan SRI. Untuk jurnal yang kedua, saya mengambil dari jurnal Animal Agriculture tahun 2012 halaman 41 sampai 50 dengan judul Serapan unsur hara, nitrogen, dan fosfor beberapa tanaman legum pada jenis tanah yang berbeda. Unsur hara nitrogen dan fosfor adalah unsur hara utama yang diperlukan tanaman dalam jumlah banyak. Namun, ketersediaan nitrogen dan fosfor di tanah yang sedikit sering mengalami kekurangan, sehingga perlu ditambahkan unsur-unsur hara tersebut ke dalam tanah melalui pemupukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan unsur hara adalah respirasi, konsentrasi unsur hara, kerapatan dan penyebaran akar, air, daya serap akar, pH tanah, dan daya serap tanaman.
Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Kaca Laboratorium Tanaman, Makanan, Ternak Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang. Dan materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tanah aluvial yang diambil dari daerah Koliori, Kabupaten Rembang, dan tanah lotosol yang diambil dari daerah Kecamatan Tembalang, Semarang. Percobaan disusun dengan menggunakan rancangan acak lengkap. Rancangan perlakuan adalah split plot dengan jenis tanaman legum sebagai petak utama dan jenis tanah sebagai anak petak dengan 3 ulangan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, serapan nitrogen tajuk beberapa tanaman legum pada jenis tanah yang berbeda. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 1 yang menunjukkan bahwa serapan nitrogen tajuk tanaman legum pada tanah latosol lebih tinggi dibandingkan pada tanah aluvial. Penurunan tertinggi adalah pada tanaman kaliandra diikuti calopo, turi, dan lamtoro, sedangkan orok-orok terlihat bahwa penurunannya paling kecil yaitu 40,33%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanaman orok-orok lebih toleran pada salinitas tanah. Serapan nitrogen mempengaruhi kadar nitrogen dan produksi bahan kering, sehingga semakin tinggi serapan nitrogen, semakin tinggi produksi bahan keringnya. Yang kedua yaitu serapan nitrogen akar tanaman legum pada jenis tanah yang berbeda. Berdasarkan uji wilayah, Ganda Duncan menunjukkan bahwa serapan N akar pada tanah lotosol nyata lebih tinggi dibandingkan tanah aluvial pada semua jenis tanaman. Data laju penurunan serapan N pada akar diperlihatkan bahwa penurunan tertinggi adalah pada tanaman kaliandra diikuti calopo, lamtoro, dan orok-orok. Sedangkan turi terlihat banyak penurunannya, paling kecil yaitu 58,28%. Hal tersebut menunjukkan bahwa turi dapat tahan pada tanah berkadar garam dan lebih toleran pada tanah yang kurang subur. Faktor-faktor yang mempengaruhi serapan nitrogen adalah respirasi, kepadatan tanah, konsentrasi unsur hara, kerapatan dan penyebaran akar, pH tanah, dan daya serap tanaman. Yang ketiga yaitu serapan fosfor tajuk tanaman legum pada jenis tanah yang berbeda. Tabel 3 menunjukkan bahwa serapan fosfor tajuk pada tanaman kaliandra paling tinggi dibandingkan serapan fosfor turi, lamtoro, calopo, dan juga orok-orok. Semakin tinggi jumlah P dalam tanah, kemungkinan unsur P yang diserap oleh tanaman juga lebih tinggi. Berdasarkan uji wilayah pada Ganda Duncan menunjukkan bahwa serapan P tajuk pada tanah lotosol berbeda nyata, lebih tinggi dibandingkan tanah aluvial terhadap semua jenis tanaman. Data laju penurunan serapan P tajuk dapat dilihat pada tabel 3, yaitu diperlihatkan bahwa penurunan tertinggi adalah pada tanaman kaliandra, diikuti calopo, turi, dan lamtoro, sedangkan orok-orok terlihat bahwa penurunan yang paling kecil yaitu 28,07%. Yang keempat yaitu serapan fosfor akar tanaman legum pada jenis tanah yang berbeda. Tabel 4 menunjukkan bahwa serapan fosfor akar tanaman lamtoro lebih baik dibandingkan kaliandra, calopo, turi, maupun orok-orok. Berdasarkan uji wilayah Ganda Duncan menunjukkan bahwa serapan fosfor akar tanah latosol nyata lebih tinggi dibandingkan tanah aluvial pada semua jenis tanaman. Penurunan serapan P akar diperlihatkan bahwa penurunan tertinggi adalah pada tanaman kaliandra, diikuti
Sedangkan orok-orok terlihat bahwa penurunannya paling sedikit yaitu 51,98%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanaman orok-orok lebih tahan pada salinitas tanah. Dan untuk kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa serapan nitrogen dan fosfor oleh tajuk dan akar legum pada tanah lautosol lebih baik dibandingkan tanah aluvial. Serapan nitrogen tajuk dan akar pada tanaman kaliandra di tanah lautosol lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanaman kaliandra di tanah aluvial. Untuk serapan fosfor tajuk tanaman kaliandra pada tanah lautosol lebih baik dibandingkan tanaman kaliandra pada tanah aluvial. Sedangkan untuk serapan fosfor akar tanaman lamtoro pada tanah lautosol lebih baik dibandingkan tanaman lamtoro pada tanah aluvial. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.